Paus Fransiskus pada misa Natal 2023 berseru atau mengatakan, manusia dewasa ini telah terperdaya oleh kekayaan, oleh penampilan, oleh narsisme atau cinta diri, sehingga manusia sekarang tidak mampu lagi melihat hal-hal yang esensial, hal-hal yang penting di dalam hidup ini. Tentu saja hal esensial adalah Tuhan sendiri. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, karena manusia telah terperdaya oleh hal-hal duniawi, akhirnya tidak jarang manusia kehilangan martabatnya, tidak lagi mengabdi kepada Allah dan tidak lagi mencintai sesat. Yang ada cuma penampilan. Puasa adalah sarana yang penting bagi kita umat Kristiani untuk kembali lagi kepada Tuhan, kembali pada Tuhan, dan sekaligus juga kembali kepada gambaran Tuhan, yakni manusia, mencintai Allah dan mencintai manusia. Kita dengar tadi di dalam bacaan Injil kata-kata Yesus kepada murid-muridnya, apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Ditegaskan oleh Yesus, bila berpuasa harus memiliki hati yang jujur, hati benar, bukan munafik supaya dipuji orang. Penegasan Yesus sebenarnya mengiritik bukan hanya kita umat Kristiani, tetapi orang-orang beragama termasuk sekarang ini. Kita menonjolkan hidup keagamaan kita. Kita menonjolkan simbol-simbol keagamaan kita. Tetapi kita melukai orang. Kita bersifat keras pada orang. Kita membenci. Bahkan seringkali orang beragama melaksanakan kekerasan atas nama agama, atas nama Allah. Ditegaskan oleh Yesus supaya kita kalau berpuasa kita jangan munafik, kita jujur. Kita berpuasa berarti kita mau mengutamakan Allah, bukan diri kita sendiri, bukan kehebatan kita, tetapi yang kita utamakan adalah Allah dan perintah-perintahnya, khususnya perintah cinta kasih. Dan saudara-saudara sekalian, ditegaskan juga dalam Injil, tanda-tanda kita berpuasa ialah memberi sedekah. Kita menolong orang lain yang menderita. Kita tergerak hati oleh belas kasihan kepada sesama yang menderita. Dan kemudian kita berbuat sesuatu. Kita menolong orang itu. Tidak jarang kita cuma tergerak hati oleh belas kasihan dan tidak buat apa-apa. Cuma berkata kasihan dia, kasihan dia. Tetapi tidak ada tindakan perbuatan dari pihak kita.
Yesus menegaskan tanda berpuasa adalah memberi sedekah. Atau dengan kata lain, jangan kita kikir. Tidak jarang orang dewasa ini sudah punya segalanya, cukup, tapi kikir. Hanya ingat diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Seringkali ini terjadi di gereja kita. Saat kolektor, kita tidak beri apa-apa, atau kita kasih yang paling kecil. Kita di hadapan Tuhan mengungkapkan kekikiran kita. Padahal Tuhan sudah memberikan banyak kepada kita, tapi kita kikir, tidak memberi sedekah, tidak berbuat baik untuk orang lain melalui gereja. Puasa mengeritik kita supaya kita kembali lagi pada ajaran Tuhan, cinta kasih kepada sesama, memberi sedekah. Terlebih di zaman modern ini seringkali akibat dari materialisme, materi diutamakan, akibat dari kesenangan duniawi, akibat daripada egoisme, orang akhirnya sudah mulai tidak peduli dengan orang lain. Paus Fransiskus pernah mengatakan, sekarang budaya yang hidup di zaman ini adalah bukan budaya kepedulian, tetapi budaya kematian, penghancuran, bukan peduli. Puasa mengingatkan kita, hei kita umat, Tuhan memberikan segala-galanya untuk kita. Mari kita memberi sedekah. Tanda kita menahan diri, tanda kita berpuasa. Juga ditegaskan oleh Yesus, tanda berpuasa adalah berdoa. Masa puasa adalah masa penuh rahmat. Kita diberi kesempatan untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Kita melihat kembali perjalanan hidup kita sampai saat ini. Benarkah kita sudah hidup sebagai orang Kristen Katolik, atau kita munafik? Kita berdoa, kita melihat diri kita. Apakah kita masih punya pengharapan kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang kita alami setiap hari, atau kita putus asa? Kita putus asa. Masa puasa adalah masa untuk berdoa. Tetapi kita mampu untuk berdoa bila kita hidup dalam keheningan. Keheningan. Kita masuk di tempat tersembunyi dan kita berdoa. Tetapi tidak gampang dalam dunia dewasa ini, di mana yang ditonjolkan adalah keramaian, pesta-pesta, dentuman musik di mana-mana. Di rumah juga berdentum di mana-mana, sehingga tidak ada kesempatan untuk hening berdoa. Apalagi dentuman itu melalui HP, semua berdentuman. Akhirnya tidak ada keheningan dan tidak ada lagi saat doa. Puasa adalah kesempatan kita mencari keheningan lagi. Kita mencari keheningan. Allah Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Dalam keheningan seolah-olah kita tersembunyi, tetapi di sadar Allah membalas kepada kita. Dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita berpuasa, mencari keheningan, berdoa. Tetapi kita bekerja, boleh bekerja.
Puasa bukan berhenti bekerja, tetapi tetap di atas pekerjaan ada Tuhan. Bukan segalanya pekerjaan. Sehingga tidak ada waktu lagi untuk berdoa. Tidak ada waktu lagi untuk misa hari Minggu. Apa akibatnya? Manusia terperdaya oleh penampilan, oleh kekayaan, oleh narsisme. Apa yang terjadi sekarang ini? Berapa banyak orang yang putus asa di tengah-tengah dunia modern ini, di tengah-tengah kekayaan, tapi putus asa, seperti kehilangan orientasi hidup. Yang hidup cuma uang, yang hidup cuma kekayaan, yang hidup cuma jabatan. Allah sudah mati. Akhirnya apa? Menghadapi tantangan-tantangan, banyak orang putus asa, murung. Akhirnya dalam keadaan putus asa, jatuh di dalam dosa-dosa, perselingkuhan, perceraian, kekerasan, narkoba, miras, dan semua. Mencari kedamaian di tempat yang salah. Padahal kedamaian itu ada di dalam Tuhan. Berikanlah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Kata Rasul Paulus tadi, kita dengar di dalam bacaan kedua. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menggunakan masa puasa ini sebagai masa penuh rahmat. Kita diliputi lagi kegembiraan dan sukacita sejati. Dan tidak hidup lagi dalam kepalsuan, tetapi hidup benar. Suami yang benar, istri yang benar, orang tua yang benar, anak-anak yang benar, keluarga yang benar, bukan kemunafikan atau kepura-puraan. Kita berdoa secara khusus untuk kita masing-masing dan untuk sesama kita. Semoga demikian. Amin.